kalau yang LBI dan LBE itu masih bisa kita pelajari sendiri ya, karena itu perlu drilling terus untuk memahami bacaan saja. Tapi kalau yang PBM memang harus perlu pendalaman dan PPU. Ini sebenarnya materinya mirip-mirip sama PBM, cuma bedanya kalau yang PBM itu dimulai dari ejaan ya, yang paling terkecil. Kalau PPU itu dimulai dari pembentukan kata. Dan kita akan belajar yaitu pengenalan PPU. Singkatannya pengetahuan dan penalaran umum. Dalam PPU ini nanti yang akan Clarissa pelajari itu yang pertama dari pembentukan kata. Kemudian nanti setelah kata terbentuk, pembentukan frasa. Kemudian ada kita belajar tentang makna dari sebuah kata tersebut. Baru deh setelah makna ke tata kalimat. Terkait subjek, predika, objek. Yang kelima itu kalimat efektif. Ada analisis kelas kata, wacana, dan yang ketujuh bahasa Panda. Iya, bahasa Panda itu terakhir karena kalau luar di UTBK-nya itu paling ya cuma satu soal aja sih sebenarnya bahasa Panda. Paling banyak 2 soal. Kita masuk ke pembentukan katanya. Pertama, pembentukan kata. Sebuah kata terbentuk biasanya itu ada yang namanya afiksasi. Clarissa tahu apa yang disebut dengan afiksasi? Sempat belajar. Ini kalau bahasa kerennya adalah imbuhan. Imbuhan itu ada di awal kalimat, ada di tengah kalimat, itu biasanya disebut dengan sisipan. Kemudian di akhir kalimat dan kalimat lagi kata ya, awal dan akhir kata. Yang awal kalimat seperti apa? Seperti ber, ter. Yang akhiran an, kan, i. Biasanya ya, awal dan akhir ya gabungan antara per. Kalau sisipan itu jarang muncul, jadi kita akan pelajarinya awal, akhir, dan awal akhir. Imbuhan ini sendiri dari awalan maupun akhiran punya makna tersendiri ya. Nanti dalam pertanyaan-pertanyaan pada UTBK itu biasanya mencari makna dari imbuhan. Ini adalah imbuhannya. Kemudian makna dan contoh. Contohnya, itu bisa bermakna
Contohnya menggunting, berarti menggunakan gunting. Kemudian yang pe, mana ya cepetan Bu? Yang pe, like this. Tidak termasuk, maksudnya ber dan ter. Peng itu masuk tapi dari di sini. Ber dulu ya. Ber, mempunyai. Misal contohnya adalah berambisi, maka dia artinya adalah mempunyai ambisi. Kemudian ber juga bisa berarti menghasilkan, bertelur. Ter, paling, dan biasanya muncul kalimat tidak sengaja. Paling, terbaik, tidak sengaja, terbawa. Ini nanti biasanya muncul manakah kata yang sama dengan kata mengaduk. Manakah makna berimbuhan ber yang sama dengan kata bertelur. Jadi kamu pilih makna katanya, nanti yang bertelur itu apa maknanya? Menghasilkan. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk yang akhiran an maknanya bisa berupa hasil dan juga frekuensi. Contohnya catatan, ini adalah hasil sebuah proses mencatat. Frekuensi mingguan, maka dilakukan setiap minggu. Yang kan sungguh-sungguh. Contohnya mendengarkan. Kemudian yang kedua, untuk sewa kan. Nah, untuk disewa sungguh-sungguh dengan kayak gitu ya. Yang I, memberikan. Selimuti, nah artinya adalah memberikan selimut. Ada lagi berulang, melempari, berulang-ulang melempar. Ini adalah pembentukan kata pada imbuhan melalui proses imbuhan, namanya melalui proses kapilisasi atau imbuhan. Kita masuk ke awal dan akhir ya. Setelah ini coba untuk drilling. Contoh awalan dan akhiran sama seperti tadi. Awalan, akhiran.
kebanjiran, kehujanan, proses. Kemudian pean. Pean juga bisa bermakna proses. Contohnya pembersihan. Proses pembersihan. Pean bermakna kumpulan. Sering muncul ini kumpulan. Contohnya pepohonan, kumpulan pohon. Perumahan, perdukuhan, pengelompokan, melekat. Maknanya membuat jadi. Memalukan, membuat jadi malu. Kemudian mekan, contohnya maknanya melakukan untuk orang lain. Menggawakan. Nah, penggunaan pengimbuhan ini ada yang namanya pelesapan. Pelesapan itu bagaimana maksudnya? Pelesapan itu misalnya meng atau peng ketemu dengan huruf yang depannya KT SP. Contohnya, iya betul. Meng ketemu kritik. Nah, jadinya kritik. Mengkritik. Terus mau ketemu sayang. Menyayang, nangis. Kemudian kata ber dan per kalau ketemu huruf vokal akan berubah menjadi bel dan pel. Contohnya ketemu kata ajar, belajar, belajar. Kalau kata yang ketemu itu cuma satu suku kata, contohnya pas menjadi melepas. Ada sisipan kalau pelepas, biasanya pelepasan gitu ya, ada sisipannya. Cam, mengecam. Segini dulu. Nanti saya berikan beberapa contoh soal, sebutkan maknanya ya.
sekedar melakukan perbuatan mungkin bisa menghapus melakukan perbuatan. Tapi kalau ada tambahan kannya, maka dia artinya sungguh-sungguh. Kemudian tertinggal, tidak sengaja tertinggal lagi. Yang betul itu mengkonsumsi atau mengonsumsi. Kenapa ini salah? Karena kata SP itu harus tercermin atau tercermin salah. Tercermin. Kenapa? Sebenarnya ini ibu hunter, tapi kalau dia ketemu dengan ada er di sini, maka r-nya di sini hilang, tercermin. Sama saja dengan berketemu kata kerja, bekerja. Jadi kalau ada kata er di tengahnya, maka dia hilang r-nya. Kemudian ada tidak ya? Kata kesehatan sama dengan maknanya kejatuhan, kemiskinan. Yang mana? Maknanya apa sih? Ada dua. Prosesnya kemiskinan, proses menjadikan dia miskin. Oke ya. Kemudian ini sudah terakhir nih. Memesona. Tapi kita sering dengarnya ya memesona. Itu salah ya, yang betul adalah memesona. Sekarang masuk ke frasa kata drilling dulu. Bukan coba drilling dulu. Ada nggak drilling tentang makna kata? Untuk pengerjaan PPL nggak usah baca langsung. Penggunaan kata tidak mampu terdapat dalam kalimat langsung aja ya kalimat tersebut. Karena waktu PPL itu cuma 20 soal dan waktunya cuma 20 menit. Masing-masing soal 1 menit.
sehingga kata manakah pada bacaan tersebut yang pola bentukannya dapat digunakan untuk membentuk kata lain. Maksudnya apa? Yang pola bentukan katanya dapat digunakan untuk apa maksud pembentukan kata tiga cara: afiksasi, reduplikasi, dan kompositum. Kita belum belajar yang berafiksasi ya. Dari kelima kata yang terdapat di pilihan jawaban, hanya kata beralikat pada jawaban pada pilihan D yang mengalami pola bentukan kata itu afiksasi. Oh, bentukannya itu apa? Apakah penggunaan afiksasi, reduplikasi, atau pengajuan? Afiksasi itu yang tadi penghubungan, reduplikasi itu yang kayak anak-anak berlalu lalang kayak gitu. Kemudian kompositum atau pemajukan itu kayak tadi yang rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi yang sama-sama kata pola bentukannya dapat digunakan untuk membentuk kata lain. Kata berakibat dibentuk dari kata akibat yang melalui sama-sama dengan ya. Maksimal ada rencana ada sehingga ada apapun ini satu kesatuan dengan atau dan pun yang kan satu kesatuan ini adalah jawabannya karena dia terbentuk dari dua. Nah, maksudnya ada pembentukannya. Kalau kata yang lain itu tidak ada pembentukannya. Maksudnya yang itu maksud paham tidak? Paham. Yang ini apa soal bentuk kata pada kata kesenjangan mempunyai kesamaan makna pada bentuk kata kesenjangan itu menjadikan senjang. Apa sudah terjadi senjang? Terjadi senjang. Sudah terjadi senjang. Berarti ini keterlambatan sudah terjadi lambat. Keracunan sudah terjadi racun. Bukannya sudah terjadi racun atau bukannya yang kemanisan terlalu kedinginan terlalu dingin. Yang terakhir terlalu lawan kumpulannya. Jadi jawabannya ya. Nomor 10. Imbuhan ber pada kata kencang dalam kalimat dua memiliki makna yang sejajar dengan imbuhan berkencang. Maknanya apa ber? Mempunyai kencang. Kemudian berasas, mempunyai asas. Bulan mempunyai juga bersendi, mempunyai sendi juga berolahraga, mempunyai olahraga. Oh, bukan mempunyai melakukan. Berkencang adalah maknanya adalah melakukan kencang. Jadi kalau berasas melakukan asas enggak, tapi memiliki asas. Kemudian jawabannya yang B karena melakukan olahraga berpandangan. Melakukan pandangan. Dipandang tiga. Jadi yang tempat yang ini memang permainan kata sekali. Apalagi kalau nanti dia pembentukan frasa. Tidak masuk ke pembentukan frasa ya. Sebelum masuk, tanya dulu apa yang Clarissa tahu tentang frasa? Satuan dari klausa. Berarti yang membentuk klausa. Nah, frasa ini biasanya terdiri dari dua kata atau lebih ya. Tapi gabungan dari dua kata
ujungnya unsur di sini adalah unsur kalimat. Contohnya, ibu menggoreng ikan nila. Ibu adalah sebuah subjek, menggoreng predikat, ikan nila adalah objeknya. Ikan nila ini terdiri dari berapa suku kata? Berapa kata? Ada dua kata, maka ini disebut dengan frasa. Frasa ini penyusunnya ada dua, inti dan pewatas. Inti itu adalah frasa utamanya, pewatas adalah yang membatasinya. Jadi kalau ikan dan nila, mana yang menjadi inti utamanya? Ikannya. Nila adalah pewatasnya, membatasi ikannya, enggak seluruh ikan, tapi ikan dengan jenis spesifikan. Kemudian pada soal-soal yang tentang pembentukan frasa nanti akan sering muncul makna yang sama dengan frasa. Titik-titik adalah contoh. Ini adalah ikan nila. Ikan dengan jenis nila. Mana lagi? Misal pohon mangga, apakah sama? Sama. Pohon dengan jenis mangga. Buah apel sama. Buah dengan jenis apel. Nanti akan muncul seperti itu. Kalau misalnya apa lagi ya? Ini dulu jenis-jenis itu. Frasa dulu. Jenis-jenis frasa. Sesuai dengan kata, pembentukan kata yang sebenarnya harusnya sudah kamu pelajari di PBM, frasa itu terbentuk dan dibedakan jenisnya berdasarkan dengan kata intinya, inti frasanya. Ada yang namanya frasa nomina. Nomina itu frasa yang depannya atau intinya adalah sebuah nomina. Contohnya ikan nila, yang mana ikan adalah kata benda. Verba, iya, sedang makan. Intinya adalah makan. Makan adalah kata kerja. Berarti boleh di belakang? Boleh dibolak-balik, dan biasanya nggak cuma dua, biasanya banyak. Ikan nila yang bermata biru ditemukan di ladang sedang digoreng ibu. Ini adalah satu frasa nomina yang menempati unsur predikat subjek ya, karena dia di depan. Digoreng karena dia ini adalah pelengkapnya. Subjek predikat pelengkap seperti itu. Ini ada 7. Biasanya iya, itu tergantung dari jenis inti frasa yang muncul. Verba, adjektif, tidak gelisah, kata gelisahnya. Kemudian numeral, 3 ekor, kata 3 di sini ekor adalah pewatasnya.
untuk dipecahkan oleh barisan. Presiden Jokowi mengatakan PPKM akan diperpanjang. Ada beberapa frasa di situ. Frasa adalah dua kata atau lebih yang hanya menempati satu unsur. Kalau dia menempati satu unsur, itu adalah satu frasa. Ada lagi menempati satu unsur, itu adalah satu frasa. Ada dua. Yang mana saja? Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dan Diperpanjang. akan diperpanjang. Kalau ini namanya frasa apa? Bahasa ada di situ. Ada. Kalau Nominal. Kalau nominal pakainya kata ganti. Kita, kami, dia, kamu, itu pronominal. Kalau ini kan langsung nama. Jadi ini adalah nominal. Kalau yang ini adalah akan akan adverbial. adverbial akan diperpanjang sebagai keterangan ya. Nice, betul. Silakan dicatat dulu, nanti kita langsung ke drilling ya. Jadi nanti kalau belajar materi yang ada di PPU itu ada juga di PBM. Jadi mereka nanti saling melengkapi karena soal-soalnya juga mirip-mirip ya. Cuma spesialnya di PBU tadi banyak yang membentukkan frasa. Kita ke makna ya. Makna dalam PPU ada jenisnya dulu. Jenis makna. Yang pertama adalah makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang dikandung pada sebuah kata tanpa ada imbuhan atau proses apapun. Jadi benar makna murni. Contoh kata kaca. Apa itu kaca? Benda transparan yang mudah pecah. Kalau secara gramatikal sudah ada tambahannya, bisa kata berkaca. Ada tambahan ber. Apakah maknanya masih benda bening yang mudah pecah? Sudah beda. Ini maknanya adalah Sedang berkaca. sedang melakukan perbuatan berkaca. Ini adalah benda bening
konotasi. Makna denotasi adalah makna sebenarnya, konotasi adalah makna kiasan. Contohnya, kata bunga adalah sesuatu yang indah misalnya, atau bagian dari tumbuhan. Ada bunganya ya. Kemudian kalau keterangannya bunga hidup, apakah masih bagian dari bunga? Tidak ya, dia sudah berarti diikuti, sudah beda ya, enggak lagi sama. Lanjut dulu. Kemudian ini jenis makna, sekarang hubungan makna. Makna memiliki hubungan. Yang pertama adalah sinonim. Nah, sering ya sinonim. Sinonim dari indah, elok misalnya. Kemudian antonim. Sinonim persamaan, antonim Berbeda. lawan kata. Panjang, pendek, masuk, keluar. Kemudian ada yang namanya hipernim dan hiponim. Hipernim itu lingkupnya luas, hiponim itu lingkupnya sempit. Contohnya hewan, ada kucing, anjing, macan, ikan. Hubungannya apa? Hewan adalah hipernim, kucing adalah hiponim. Lebih rincinya. Kalau misalnya sastra, ini adalah hipernim. Hiponim dari sastra adalah karyanya apa aja yang masuk sastra? Puisi, cerpen, pantun, hikayat. Ini adalah hiper, yang ini adalah hipo. Hubungan antara puisi dan cerpen, puisi dan pantun, puisi dengan hikayat, dan keseluruhan ini, pokoknya hubungan antara ini disebut kohiponim. Jadi kalau ada soal, sebutkan kohiponim dari mawar. Kohiponimnya apa? Melati. Hipernimnya bunga. Bisa? Bisa. Clear ya? Makna lumayan gampang ya. Boleh.
yang sudah kita bahas hari ini bisa dilihat di grup ya, tadi sudah saya share untuk materi-materinya. Kayaknya lebih dari yang kita bahas hari ini sih. Di situ bisa dipelajari